Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emia Moldia dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi tugas mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-7 dengan dosen Profesor Dr. Heni Nureni SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendy Aryandani SHMH. Pembahasan kali ini yaitu responsif bab 1, 2, 3, dan 4. Bab 1 mengenai pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau yang disebut dengan stahreh merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana materi dan hukum pidana formal. Menurut Profesor Mulyatno, hukum pidana materi terdiri dari 1. Perbuatan pidana atau criminal act, 2. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, pidana atau criminal procedure. Selanjutnya ada fungsi hukum pidana. Yang pertama ada fungsi umum, mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Yang kedua ada fungsi khusus, melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya. Selanjutnya ada sumber hukum pidana. Yang pertama ada KUHP atau Wifi SNI. Yang kedua ada peraturan-peraturan lain di luar KUHP. Yang ketiga ada memori penjelasan KUHP. Yang keempat ada hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Selanjutnya ada pembagian kitab undang-undang hukum pidana. Bagian yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 sampai 103. Bagian khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan, buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana itu ada 2 menurut waktu dan tempat. Selanjutnya kita memasuki bab 2, yaitu tindak pidana. Istilah lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana atau pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya 1. Dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana. Selanjutnya ada pengertian tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, dan yang terakhir adalah criminal liability. Selanjutnya ada unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama ada unsur objektif, di mana ada perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Selanjutnya yang kedua ada unsur subjektif, di mana terdapat ada kesengajaan atau dolus, kealpaan atau kulpa, niat atau forname, maksud. Yang selanjutnya ada dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian ada perasaan takut. Selanjutnya ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362. Kemudian ada subjek tindak pidana, hanya manusia atau untuk tindak pidana umum, manusia dan korporasi atau untuk tindak pidana umum dan khusus. Selanjutnya, jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP. Yang pertama ada kejahatan, terdapat buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Yang kedua ada pelanggaran, terdapat buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Kemudian ada bab 3, pembaruan hukum pidana Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RRJO, pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WVSN itu berubah menjadi KUHP.
Selanjutnya, alasan-alasan diadakannya pembaruan KUHP. Yang pertama ada alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda. Dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Kemudian ada alasan sosiologis. Dalam KUHP, warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturannya. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP, buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Selanjutnya, alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar, padahal teks resmi yang asli dari WiFi SNI adalah bahasa Belanda. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam. Yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ada alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Selanjutnya ada cara-cara melakukan pembaruan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi, suatu proses pembaruan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Selanjutnya ada dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaruan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Yang kedua ada rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dapat dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Yang ketiga ada depenalisasi, yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lain. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Ada mitikhring, yaitu suatu proses pembaruan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Selanjutnya ada metode pembaruan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis, yaitu pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Yang kedua ada kompromis, pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Yang ketiga ada global, pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan baik hukum pidana materi maupun hukum pidana formal. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam bab 4, ajaran sebab akibat. Tujuan dari ajaran sebab akibat untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua ada untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka, untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Selanjutnya ada teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas, yaitu teori conditio sine qua non, yaitu teori syarat mutlak.
Berasal dari von Buri-Jerman, tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat mempunyai nilai yang sama, karena apabila suatu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Kemudian ada teori individualisasi, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandang khusus. Mengirim individualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat, yaitu dilihat sendiri-sendiri. Selanjutnya, tokoh atau penganut teori individualisasi, yaitu ada Myers, atau menurut beliau sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Kedua ada binding, sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.